Saya Sia Tumembo dan asal sekolah saya dari SMP Negeri 12 Ambon. Halo Dewan Jeri, halo teman-teman, halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah cerita tentang pandemi COVID-19 dengan tema harapan di masa pandemi. Pada awal Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Pasien pertama di Indonesia yang terinfeksi virus COVID-19 ini adalah seorang ibu dan anak yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Mereka diduga terinfeksi virus COVID baru dari warga negara Jepang. Kedua pasien itu kemudian dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Sejak saat itu, kasus baru COVID-19 terus bermunculan dan melonjak. Sehingga pada pertengahan Desember tahun 2020, kasus baru COVID-19 merambat sampai ke seluruh daerah di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku, yang lebih khususnya di Kota Ambon. Karena hal itu, banyak sekali orang begitu ketakutan. Sehingga mereka pun sangat waspada dan berhati-hati ketika akan keluar rumah. Tapi akhirnya banyak orang yang terinfeksi juga. Mereka yang terinfeksi virus ini terdiri dari anak-anak, suami, istri, dan bahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Virus COVID-19 itu bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu dan usia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia serta dengan para medis menerapkan protokol kesehatan yang wajib dijaga dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dari sebagian besar orang di Indonesia yang terinfeksi virus COVID-19 ini dinyatakan sembuh. Tetapi ada juga yang menjadi korban dari wabah virus COVID-19 ini. Sekolah saya pun mengalami dampak yang sama dari wabah virus COVID-19 ini. Akhirnya semua sekolah pun diliburkan dan semua guru serta dengan para siswa tetap di rumah. Kita dianjurkan untuk belajar secara online, baik melalui aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Meet, maupun aplikasi Zoom. Para guru menyiapkan materi dan video pembelajaran yang sangat menarik bagi kita, sehingga kita tidak akan mudah bosan dalam belajar demi meraih masa depan dan cita-cita kita. Namun terkadang proses belajar mengajar yang kita laksanakan tidak berjalan mulus karena jaringan internet yang kurang baik, karena tidak mempunyai uang untuk membeli pulsa, dan bahkan ada pula yang tidak memiliki ponsel untuk belajar secara online. Kapan ya pandemi ini akan berakhir? Dengan adanya pandemi corona, kita semua diwajibkan tetap di rumah. Semua aktivitas pun sudah dibatasi. Tempat
tempat persekolahan ditutup, tempat beribadah ditutup, dan bahkan untuk berkumpul dengan teman dan keluarga pun sudah dibatasi. Saya harap pandemi ini akan segera berlalu sehingga saya dan semua orang dapat melakukan kembali aktivitas kita seperti semula sebelum adanya pandemi COVID-19. Orang tua menjadi satu-satunya guru bagi kita ketika di rumah pada masa pandemi COVID-19. Kita selalu diberikan motivasi untuk tetap semangat, terus berusaha, berjuang, serta belajar dengan giat demi meraih masa depan dan cita-cita kita. Dalam masa pandemi ini, banyak sekali anak yang hanya menghabiskan waktu mereka untuk bermain dan terus bermain, sehingga mereka pun lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dan pembelajaran yang diberikan oleh para guru mereka. Dari pembelajaran secara online ini, saya sangat berharap pandemi Corona-19 dapat segera berlalu sehingga proses belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan secara offline di gedung sekolah. Dalam masa pandemi ini, kita sebagai seorang pelajar tetap bersyukur karena walaupun dalam masa pandemi ini kita masih bisa belajar dan menuntut ilmu. Dewan juri dan teman-teman sekalian, dari cerita yang sudah boleh saya bawakan tadi, saya Mercia Tumembong ingin mengajak kita semua untuk mari tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta dengan mengurangi mobilitas. Demikianlah cerita yang sudah boleh saya tuturkan tadi. Tetap sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tadia!